Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka unjuk kemampuan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris di hadapan para CEO perusahaan-perusahaan ternama di kawasan Afrika yang hadir dalam acara Indonesia Afrika CEO Forum 2025 yang berlangsung di Saxon Hotel, Johannesburg, Jumat, 21 November 2025. Penampilan internasional pertama dari putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, tersebut mampu membungkam narasi dari sebagian pihak yang selama ini meragukan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden RI. Dalam sambutannya, mantan wali kota Solo itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Afrika Selatan dan seluruh mitra industri yang turut menginisiasi pembentukan platform kerjasama Indonesia-Afrika Selatan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Afrika Selatan memiliki fondasi historis kuat sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 dan kini memasuki fase kerjasama ekonomi yang semakin konkret. Pertemuan ini adalah langkah besar untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi ekonomi antara kedua negara, ujarnya. Wapres menambahkan bahwa komitmen Indonesia dalam mendorong kolaborasi strategis, terutama terkait energi, industri pertahanan, teknologi, serta pembangunan rantai pasok global, semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global. Dengan kolaborasi, ekonomi yang sedang tumbuh dapat mengubah masa depan secara lebih adil dan inklusif, lanjutnya. Gibran juga menyoroti keputusan kedua negara untuk menerapkan kebijakan bebas visa sebagai langkah konkret untuk mempercepat pertukaran ekonomi, bisnis, dan masyarakat. Di Indonesia dihujat, di luar negeri dipuji-puji. Inilah nasibnya daripada sang mantan presiden dan begitu juga anaknya wakil presiden saat ini ataupun wakil presiden daripada Prabowo, yaitu Mas Gibran. Di Indonesia sangat dihujat dia dengan pembenci-pembenci dan provokator yang tak punya nilai adab. Mereka selalu menghujat dan maunya mereka itu menenggelamkan daripada wakil presiden, yaitu Mas Gibran. Ternyata kali ini Mas Gibran sengaja disuruh ataupun diutus daripada Presiden Prabowo untuk menghadapi G20 di Afrika Selatan. Dia sengaja menunjukkan daripada power Mas Gibran itu, biar orang-orang tahu selama ini menganggap sepele dengan apa yang dimiliki dengan pengalaman dengan suatu berbicara di forum, apalagi ini forum besar, bukan forum abal-abal ini G20. Jadi ini yang dihadapi dia dari Afrika dan dari Eropa, Amerika, dan begitu juga Cina dan Rusia. Jadi sengaja Pak Prabowo mengirim dia diutus dari Republik Indonesia untuk menghadiri daripada konferensi tingkat tinggi G20 tersebut di Afrika Selatan. Akan tetapi kita lihat dengan reaksi daripada G20 yang di Afrika tersebut pada saat giliran daripada Indonesia untuk berbicara di panggung forum internasional yang bergengsi tersebut, maka Mas Gibran mengatakan dan mengucapkan daripada pidato dia yang begitu antusias didengar daripada anggota-anggota G20. Dia menekankan daripada kerjasama dia dengan anggota-anggota G20 dan terutama dengan Afrika Selatan itu sendiri akan dibentuk daripada kerjasama ekonomi. Kira-kira begitu dia punya pidato, dan dia mempromosikan yaitu salah satu sistem pembayaran di Indonesia yaitu QRIS. Dia sering mengatakan itu memang di setiap forum di dunia, tapi kali ini dia menekankan QRIS ini adalah suatu sistem pembayaran yang sederhana,
dan murah. Tetapi pasti itu yang ditekankan dia pada saat dia berbicara QRIS yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dengan pidato-pidato dia yang begitu antusias orang yang menghadiri G20 itu, mereka tepuk tangan setelah mengakhiri dan closing statement dia, maka mereka semua tepuk tangan. Jadi yang saya katakan di sini, begitulah yang selama ini di Indonesia dia dihujat dan dikata-katain, seperti apa dia, mulai dari pelangak-pelongok lah, tidak punya ilmu lah, tak punya pengalaman lah, tidak tahu apa-apa lah, tidak tahu bekerja lah, apalagi bicara lah, tidak mengerti bahasa Inggrisnya belepotan begitu. Di sini, dan bukan lagi di sini sebenarnya ya, dan bahkan sudah berapa kali dia berbicara dan berpidato dengan bahasa-bahasa ataupun speaking dia yang begitu enak didengar dan begitu baik lah ya. Dan saat ini dia menunjukkan lagi dengan kehebatan dia di forum internasional itu, maka pembenci-pembenci dia yang ada di Indonesia ini mungkin tidak tahu ya apakah dia masih cari alasan lagi untuk membenci dia. Tapi yakin saya, kalau mereka melihat ini, memang mereka ini bisa saja tidak bisa makan ya, dan tidak bisa tidur begitu ya. Artinya apa? Selama ini mereka menjelek-jelekkan dan ingin menjatuhkan dan ingin membumi hanguskan daripada keluarga Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi dan anak-anaknya. Akan tetapi hari tambah hari seperti kemarin, Pak Jokowi malah diminta berpidato di Singapura. Ya. Jadi semakin mereka ataupun keluarga mereka ini dipojokkan, semakin mereka ditunjukkan kehebatannya, powernya semakin ditunjukkan. Bukan berkelas Indonesia, bahkan berkelas dunia begitu. Cuma saya yakin juga bahwa hater-hater dia, pembenci-pembenci dia di Indonesia ini pasti mencari kata-kata yang lain lagi, karena mereka itu kan pembenci biadab begitu ya. Pembenci sangat-sangat biadab ini orang-orang yang di Indonesia ini. Jadi walaupun dibilang ataupun dia lihat begitu warna putih, pasti dibilang dia warna hitam. Itu biadabnya mereka. Sekalipun sudah diperhatikan dia warna putih, pasti dibilangnya warna hitam. Jadi memang kebiadaban mereka ya seperti itu. Tapi saya yakin juga bahwa mereka akan mencari celah lagi untuk bicara apa saja yang bisa mempengaruhi orang bodoh. Ya, itu mempengaruhi orang bodoh. Kalau orang pintar tak akan bisa dipengaruhi mereka. Orang-orang tolol dan bodoh dan dungu begitu. Jadi mereka nanti akan mengarang cerita lagi bahwa inilah, begitulah, begonolah, apa sih itu. Karena supaya mengimbangi daripada kehebatan dia yang tunjukkan ke dunia sekarang ini. Jadi nanti datang lagi kalimat-kalimat supaya mencemarkan dia punya kehebatan yang sudah ditunjukkan ini, sehingga kehebatan dia ya yang sudah ditunjukkan ke dunia ini bisa tergeser menjadi buruk begitu. Jadi saya yakin pasti ada itu. Cuma yang bisa dipengaruhinya itu kan orang tolol, bodoh dan bego begitu ya, dan alias dungu begitu. Kalau orang pintar dia tidak akan mempan itu, karena memang orang-orang pintar biasanya yang dilihat dia kan yang fakta gitu, yang real begitu. Jadi pengaruh-pengaruh itu tak mampu, tak sanggup itu. Tapi kalau orang-orang yang IQ-nya 70 ke bawah, ya yang rendah berpikir lah ya, ataupun malas berpikir begitu, pasti bisa dipengaruhi mereka. Jadi itulah teman-teman. Ya kita lihatlah nanti ke depan apalagi yang terjadi dengan pembenci-pembenci dia.